kita bakal lihat. Karena RSPH mereka secure ke area East untuk high ground defense. Karena ini game ketiga bakal intens ketika hilang base turretnya ya. Dan Geek Fam masih dengan Beatrix buat Kadera dan Mathilda yang sudah pasti ketika ada Gushens di tangan atau bahkan menjadi bagian dari strat mereka yang bakal disandingkan, karena Mathilda bakal ngebantu banget outnya si Gushens ketika terlalu dalam. Jadi bakal dijemput dengan adanya Guiding Wind, flicker tambahan, dan free flicker juga. Dan RSGPH di sini mereka kalau memang nantinya kembali jungler Chow ya, belum punya Paki Prophet. Belum punya roamer mau dibilang. Ini siapa roamernya? Berarti Chow nggak tetap sih? like ya. Iratnya pakai ini. Light-nya beda. Like-nya Oh enggak. Berarti ya Irat jungler Paquito dan Mathilda ini sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban juga dengan adanya Eve di sana. Cancellation dengan circling eagle-nya bisa dilakukan juga dan helping lah ya ketika real world manipulation-nya dibuka. So langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia game penentuan. Siapakah yang bisa masuk ke babak grand final? Apakah itu dari Indonesia, yaitu dari Geek Fam ID ataukah untuk RSG Filipina dari Filipina? Jadi langsung saja kita saksikan bersama-sama, berikan dukungan sebanyak-banyaknya karena ini momen yang pastinya tidak bisa terulang lagi, momen penentuan. So langsung saja kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn masih bersama Nevin dan juga Cipi yang akan menemani kalian. Yes, let's go untuk melihat pertarungan terakhir antara kedua belah tim di dua negara yang berbeda. Dengan dua tipikal jungler, satu fighter dan satu assassin, kita bakal lihat bagaimana Zona QT bakal bisa memanfaatkan potensial early advantage di sini dengan menggunakan Gushens-nya. Karena untuk di game kali ini kita bisa lihat ya, back to basic di mana Baloy kedua belah roamer bakal coba untuk bantu clearing wave minion. Dua belah god lane-nya bakal dibiarkan independen terlebih dahulu dan akan ada space yang di-create buat kedua belah roamer, dua belah jungler untuk memanfaatin terhadap jungle pattern-nya. Aboy memukul mundur, tapi di sini Jana QT nggak mau mengamankan karya satu buah Little Wanderer sehingga satu objektif tersebut berhasil diamankan secara cuma-cuma oleh Irat. Ya masih free sejauh ini, dan kalau ngomongin dengan aja Valentina ya di tangan dari Geek, berarti untuk ultimate yang possible banget dan menguntungkan buat dibawa paling ke arah real world manipulation atau mengambil ke arah show juga nggak jadi masalah, asalkan bisa mendapatkan momentum dan bisa escape juga, mengingat mereka juga ngebawa Mathilda nih yang bakal menjadi juru kunci untuk game kali ini. Baloyski decision making yang diharapkan pastinya oleh teman-teman dari Geek Fam bisa ngebawa mereka ke dalam kemenangan. Alright, ini masih bakal sama-sama kasih jual beli serangan. Baloy sudah mulai memantau pergerakan dari jungler RCPH. Anak itu udah kasih follow up, bahkan dia udah mulai menebar. Dua Diggernya dan lihat First Blood berhasil diamankan oleh Geek Fam. Ini yang dibahas, dimana ngebawa Gushens ini harus bisa maksimalin potensial early-nya dan cukup mahal ketika jungler yang harus hilang. Menuju 5 detik lagi turtle yang pertama hadir. Iya betul banget, dan emang ini yang menjadi satu kunci dari Geek Fam, gimana caranya mereka manfaatin early mereka. Kalau tadi di game pertama mereka fokusnya ke arah gold laner, tapi kali ini mereka pengen lebih jauh lagi. Mereka bakal coba untuk targeting ke arah jungler atau ya fokus ke arah objektif seperti turtle, karena ini adalah momen-momen penentuan juga. Teamfight harus mau nggak mau untuk diciptakan, ada exort di sana yang bakal menjadi bahaya juga sebenarnya untuk beberapa pemain dari Geek, terutama untuk seorang Luke kali ini yang nggak bisa bergerak terlalu cepat. Namun dengan hanya Baloyski kali ini di bagian depan, apa yang akan terjadi karena ada manipulation yang sudah berhasil dibuka di bagian belakang juga. Aboy bisa memundurkan light sedikit demi sedikit, tapi Exort yang berhasil mendapatkan turtle pertama kita. Jana Kitty still survive, tapi Luke yang bakal coba untuk membalaskan teman-temannya karena dia harus kembangkan juga. Agak terlalu dalam masuknya, Luke nggak bisa pulang sehingga dua objektif harusnya diamankan oleh RSGPH dari Turtle dan juga 1 point kill. Tapi tadi kalau kita lihat dengan adanya Valentina akan ada 2 serangan dari dua Fragan ya yang bisa dimaksimalin. Dan tadi ketika like nendang dibalas tendang balik. Iya. Ini yang terus kita bakal saksikan karena Windtalker sudah berada di dalam tubuh Kosei.
Jadi attack speed-nya bakal terasa. Rainer Sakati tidak mengenai sasaran. Baloyski udah mulai coba untuk memotong pergerakan. Tapi nampaknya Cadera di sini bakal coba untuk manfaatin damage pukulan dari luarnya si Beatrix untuk memplating goldnya sebelum di menit kelima nanti itu akan hilang. Namun hati-hati, ada Light di sana yang sudah siap untuk memberikan ancang-ancang, tapi damage triggernya mulai masuk. Circle Eagle di follow ada bubble dan menyelamatkan nyawa dari seorang Light. Ini membuat gagal main Geekfam, namun Aboy datang tak diundang untuk berikan serangan di titik lain. Dua member dari RSGPH dive in ke objektif turret, 1-1 pertukaran. Ya, tapi kali ini dari Geek harusnya bisa mendapatkan outer turret di bagian bottom lane. Lagi-lagi early advantage yang berhasil mereka manfaatkan dengan begitu baik, membuat Caderanya punya makanan yang cukup, gizi yang cukup juga, dan untuk menjadi satu asuransi nanti di area mid game dan juga late game-nya. Lihat setup yang dibuat oleh Geek kali ini. Jarak Cutie mencoba untuk bersembunyi, menunggu pastinya untuk seorang Kosei mendekat ke arah mereka, dan dengan 4 pemain di area bottom lane, RSG nggak mau melakukan pertukaran terlebih dahulu ke area top lane. Mereka bakal coba untuk nge-contest dengan adanya Exort yang kali ini hadir bersama-sama dengan seorang Kosei dan melakukan pengusiran secara cepat. Baik sekali, tapi aduh ini harus hati-hati nih. Udah mulai menampakkan batang hidungnya dan bahkan dia udah langsung menendang pergerakan Reborn. Sudah Cadera untuk pulang dan melihat Exort datang. Ini membuat Cadera yang hendak pulang harus terculik dengan ada DJ Mitch yang mengagetkan dirinya di area bawah. Dua Dragon, bahkan Exort pun hampir juga nyampe ke sana untuk kasih serangan. Tapi Geekfam bakal cari pertukaran atas hilangnya Cadera dengan mempoking ke area Turtle. Sudah ada Light yang memantau pergerakan, tapi Irat yang datang secara terlambat kayaknya nggak bisa securein ke area objektif tersebut, sehingga benar adanya di mana Turtle yang menjadi pertukaran atas hilangnya Cadera di area bawah. Iya, dan memang dari Geek kali ini harus lebih aware keberadaan untuk seorang Light. Berapa kali kita udah melihat surprising yang dia berikan gak hanya di game kali ini, tapi dengan atasnya juga masih sama. Dan ini dia momen-momen yang cukup mengerikan, tapi Aboy juga punya ya The Way of Dragon di sana, jadi kayaknya nggak terlalu efektif kalau misalnya kodeknya ke arah Aboy. Berbeda kalau misalnya ceritanya kodeknya ke arah Cadera, ke arah Veloci, mungkin itu akan memberikan efek yang maksimal dari seorang Light. Yep. Benar sekali, sejauh ini sama-sama punya efektivitas yang luar biasa dari segi komponen hero-nya. Tergocek ya. Bahkan dari sisi Light-nya belum mau melakukan inisiasi lebih lanjut di area bottom lane. Kekosongan terjadi di mana inner turret RSGPH di menit kelima harus hilang begitu saja. Dan menariknya ketika Cadera dapetin satu turret ini, swiping lane bakal langsung coba untuk digunakan, dikeluarkan. Dan terlihat Cadera sudah berada di posisi top lane-nya untuk menghancurkan satu struktur bangunan outer dari RSGPH. Dan bakal ada penggantian laning phase juga dari RSGPH, di mana Kosei kembali 1v1 summon unit dari Mados sudah mulai di pop up. Tapi Light masih coba untuk momentum. Baloyski bakal tendang, tapi ternyata masih belum mau di hold terlebih dahulu. Yes, karena pergerakan dari Aboy juga bisa dibilang untuk Valentina lincah ya. Ada beberapa efek dash yang bisa dia keluarkan juga untuk menghindari damage yang bisa masuk dari seorang Light. Dan kita bakal ngebahas sedikit tentang item decision-nya, di mana Exort cukup unik karena dia langsung respect ke arah Athena Shield. Berbeda dengan mungkin Eve lainnya yang fokusnya ke arah damage ataupun ke arah slowing. Dan ini yang mungkin nanti bakal di-note juga sama Om Wawa. Atau Windtalker dari seorang Kosei yang kali ini juga udah berhasil diamankan dan memang berfokus nanti ke arah clearing wave minute lebih cepat. Critical juga demikian karena udah ada dua Javelin di sana. Ya, biasanya kalau Eve menang kondisi itu dia langsung secure ke area Ice Queen 1 ya. Ini bukan Ancient Talisman tapi langsung ke Athena Shield yang di-secure respect itu dengan damage terror yang dikeluarkan oleh Valentina yang kembali digunakan oleh Aboy. Karena kita tahu performanya di game yang pertama, tapi ini Jana Cutie kembali melakukan poking ke area Turtle Pit. Kayaknya nggak akan ada kontes terhadap objektif tersebut. RSGPH bakal cari peruntungan lain, maybe kasih efek struggling ke arah dari sisi Caderanya dari Geekfam, atau bakal coba untuk hancurin objektif turret yang dimiliki oleh Geekfam di titik lain. Karena sejauh ini di area top lane, Like sudah mulai bersembunyi di satu rembutan, bahkan hanya memberikan distraction saja, menendang pergerakan Aboy untuk mundur ke area belakang. Ini stiker-stiker yang dikeluarkan dari tadi lucu ya, tapi Baloyski sayang sekali dengan satu informasi yang harusnya mereka udah dapetin tadi, nampaknya langsung teralihkan dan ngebuat dia tertangkap dengan surprising oleh seorang Light. Tapi gak masalah, kali ini kita masih bakal melihat juga
usaha dari RSGPH untuk bisa ngebalikin keadaannya lagi, menyamakan kedudukannya lagi. Karena dari goal sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma berbedanya mungkin dari area inner turret ya, di bagian bottom lane yang sudah berhasil diamankan oleh Gig. Perbedaannya cukup signifikan ya. Tapi kita udah lihat Irat bakal coba untuk cek, tapi kehadirannya masih bisa bertahan. Rainers apa artinya on point, tapi masih belum bisa kasih instant kill ke area tubuh Irat. Tapi Circling Eagle bakal coba untuk dipaksain, Luke berada di belakangnya dan finger objektif. Kita lihat 1 point kill berhasil diamankan. Literally Matilda Airlines ya tadi ya, terbang bawa penumpang. Itu combo banget sih. Bagus banget, 1 point kill berhasil di secure. Tapi 2 member harus menjaga turret yang tidak boleh ditumbangkan, salah satu aset dari RSGPH. Exor harus mundur nampaknya, belum terlalu overcommit. Dari Geek Fam juga merasa cukup puas ya blocking ke area 1 hero. Ini dia, outer turret bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu, dan ada reward manipulation yang diamankan oleh seorang Ahboy, berhasil bahkan mendapatkan ke arah roamer yang mengerikan dari arah dia, itu seorang Light. Meanwhile untuk Exort akan mundur terlebih dahulu, recall diperlukan, dan ini menjadi satu dominasi tambahan yang bisa dikuasai oleh Gig ketika outer turretnya sudah hilang dan Lordnya baru saja terspawn di dalam Land of Dawn. Orange buff-nya tadi masih bisa di-secure oleh Irat, dan Lord dengan adanya keunggulan network yang dimiliki, Geek Fam bakal maksimalin, tapi RSGPH tinggal diam. Dia bakal berusaha untuk melakukan contest dan bahkan inisiasi team fight yang coba ditimbulkan atas Subang. Udah satu Warrior Relation langsung di-cancel begitu saja dengan satu masih Circling Eagle. Lord berhasil di-secure, bakal coba untuk dipukul mundur. Faker dari Warrior Relation dibuka begitu saja oleh Arboy, tapi Light coba terlempar dan namun perjalanan pulangnya harus digagalkan begitu saja. Geek Fam berhasil men-secure karya Lord dan 3 pemain dari RSG Philippines harus hilang. Wow, Gig yang kali ini bisa dibilang memberikan satu momentum pasti, karena 3 pemain langsung hilang, mereka dapetin ke arah Lord, memperbesar lah chance mereka untuk dapetin kemenangan. Dan kalian juga bisa lihat ya, watch party yang dilaksanakan di bagian sebelah kanan bawah layar. Kita melihat dukungan pastinya untuk teman-teman Indo Pride atau bahkan dari RSGPH itu sendiri. Benar sekali ya, ada di high ground pick sana. Dan kini Lordnya akan berjalan di area bottom lane yang memang sudah hilang dari inner RSGPH. Mereka dalam bahaya. Satu inner turret kembali direnggut oleh teman-teman dari Geek Fam. Bahkan sudah melihat Light yang berusaha untuk memberikan outplay Ging. Harus ter-outplay balik dengan adanya ganking dari 5 member. Teman-teman Geek Fam atas dirinya, 4 member tersisa. Kuantitas dipegang kendali oleh teman-teman dari Geek Fam dan Lord berjalan ke area base turret yang dimana 1 Lord pertama berhasil dihancurkan oleh tim Geek Fam. Oke, dan ini dia ketika Lordnya udah mulai masuk ternyata masih bisa diruntakan, tapi 2 Relay Manipulation langsung dibuka di sana. Exort harus langsung hilang karena memang damage burst dan serangan kita nggak bisa tertahankan. Nats juga akan langsung hilang, dan 2 pemain udah nggak ada dari teman-teman RSGPH ditukar dengan Jada kita saja. Ini bakal menjadi bahaya karena Beast-nya hanya tersisa setengah HP saja. Luke mampu menahan 3 dealing damage dari 3 hero yang berbeda, dan juga bahkan double kill berhasil melakukan serangan. 1 pemain terakhir saja, tapi Nibu Passion-nya belum cukup untuk mendapatkan eliminasi tersebut. Namun ini dia yang kita tunggu-tunggu juga. Turret dari RSGPH akan segera dihancurkan, dan Gig melakukan babak Grand Final. The People's Champion kali ini berhasil membawa nama Indonesia di bangku Grand Final. Wow, Geek Fam berhasil menumbangkan Taunting dan Cutie. Baik. Agak seram ya. Oh, dia niruin Irat kemarin. Iya. Aduh, bilang kan Irat lincah banget kemarin dari RSG Philippines. Oke.